Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita punya satu materi yang sangat menarik tentang fikih munakahat. Namun sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah masalah yang sangat menarik, yaitu tentang apa itu nikah, apa itu syarat nikah, apa itu rukun nikah, dan nanti di akhir akan ada kuis. So, jangan kemana-mana, pahami dengan baik-baik, semoga bisa menyelesaikan kuis dengan baik. Pengertian nikah, nikah secara bahasa banyak sekali. Tazawuj, ikhtilat, khamar wa ghalab, dom, jam'u, tadakhul, aqdu, wat'u, istimta' dan lain sebagainya. Ini pertanda bahwa nikah itu bisa diartikan menikah, bercampur, menutupi, menimpa, berhimpun, berkumpul, saling memasukkan, berakad, bersetubuh, dan bersenang-senang. Ada di semuanya? Kita lanjutkan. Apa pengertian nikah secara terminologi? Para ulama-ulama klasik memberikan pengertian bahwa nikah adalah aqdun yatadammanu bil uqwatin bil lafzi inkahin au tazwijin au ma'nahuma. Nikah adalah akad yang mengandung unsur kepemilikan. Milik apa? Untuk berbuat persetubuhan dengan lafaz nikah, kawin atau makna yang sama dengan nikah atau kawin. Ada di semuanya, dari pengertian para ulama ini ada garis bawah, yaitu menurut para ulama klasik bahwa nikah adalah pintu dibolehkannya seseorang untuk melakukan persetubuhan atau jima dengan lafaz nikah atau kawin. Tetapi menurut KHI ini dan undang-undang sudah ada pergeseran makna. Contoh, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian ini seperti sudah ada pergeseran. Yang dulunya para ulama mengatakan pernikahan itu adalah akad yang memperbolehkan hubungan suami istri dengan lafaz nikah, tazwij. Sekarang udah mulai bergeser bahwa nikah itu adalah ikatan lahir dan batin, bukan hanya sekedar persetubuhan, ya, bersifat kekal untuk meraih kebahagiaan dan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Pasal 2 KHI, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidha, ya, untuk menaati perintah Allah, melaksanakan ibadah, melaksanakan nikah merupakan ibadah. Rukun nikah ada 5. Ini ada di semuanya harus paham. Harus ada suami, istri, tentunya nggak mungkin pernikahan tidak ada suami, tidak ada istri. Wali, 2 orang saksi dan ijab kabul. Ya, 5 hal ini harus ada di luar kepala kita. Artinya kita harus hafal betul. Rukun nikah ada 5, suami, istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Selanjutnya syarat nikah. Syarat nikah ini ada pada masing-masing rukun. 1, calon suami. Dia harus beragama Islam, jelas laki-laki, tidak dipaksa, bukan mahram calon istri, tidak sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maksudnya, tidak sedang menggunakan pakaian ihram ketika ibadah haji dan ibadah umroh, tidak beristri 4. Kemudian calon istri juga punya syarat, ia harus Islam, jelas perempuan, tidak boleh dipaksa, bukan mahramnya si calon suami, tidak juga sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, maksudnya pelaksanaan inti ibadah haji ya, bukannya 40 hari, tapi yang mungkin tanggal 9, 10, 11, 12 Dzulhijjah atau umrah, tidak dalam masa iddah juga, perempuan yang sedang masa iddah nggak boleh menikah, tidak punya suami, tidak bersuami, nggak boleh perempuan punya suami
lebih dari satu, jelas ada orangnya dan telah mendapatkan izin dari wali. Sekarang wali. Wali syaratnya adalah laki-laki, beragama Islam, sudah balik, berakal, bukan ODGJ, merdeka, bukan budak, adil. Maksudnya apa? Punya agama yang lurus dan tidak juga sedang melaksanakan ibadah haji. Rukun yang keempat punya syarat beberapa. Satu, dia harus laki-laki. Pertanyaan lalu bagaimana kalau tidak ada laki-laki? Boleh saja dengan satu laki-laki tambah dua perempuan. Kemudian beragama Islam sudah balik, berakal, merdeka, adil, bisa melihat, bisa mendengar. Tentu ya saksi harus bisa melihat kejadian, mendengarkan apa yang dia dengarkan tentang kejadian tersebut. Yang dalam kasus ini adalah pernikahan. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad, misalnya akad menggunakan bahasa Arab, berarti saksi juga harus bisa bahasa Arab. Tidak sedang haji atau umroh, hadir dalam ijab kabul. Yang terakhir, rukun yang kelima, ijab dan kabul, syaratnya menggunakan lafadz yang bermakna nikah atau kawin, angkah tuka wa zawajtuka qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Lafadz ijab kabul diucapkan pelaku nikah antara calon suami dengan wali. Antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain, tidak boleh ada jeda. Antara ketika wali mengatakan halan dan qabil tuh harus nyambung, nggak boleh halan dok 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 tes tes qabil tuh, nah nggak bisa. Pelaksanaan ijab kabul harus berada pada satu tempat yang sama atau satu majelis, tetapi ini kemudian mendapatkan interpretasi yang lebih jauh. Makna satu majelis itu ternyata tidak harus hadir bersama-sama pada satu tempat yang sama, tetapi juga bisa dengan video Zoom misalnya, atau melalui kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Yang penting asalkan bisa saling nyaut satu dengan yang lain, bisa nyambung antara wali dengan eh, calon suami. Yang terakhir, tidak boleh dibatasi dengan waktu. Misalnya saya nikahkan dan kawinkan anak saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat untuk 2 hari saja. Oh, pernikahan untuk 2 hari saja nggak boleh, ya. Untuk 1 hari saja, 1 jam saja nggak boleh. Pernikahan yang dibatasi dengan waktu itu haram, tidak sah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernikahan yang dibatasi dengan waktu disebut dengan pernikahan mut'ah dan itu haram, tidak diperbolehkan. Kalau boleh, apa bedanya dengan prostitusi syariah? Nah, bahaya. Nah, sekarang sudah sampai pada sesi terakhir yaitu kuis. Siap-siap. Ingat-ingat rukun dan syarat pernikahan, pengertian pernikahan, jangan sampai ada yang dilewatkan. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.